Baiklah, video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal-soal mid semester kemarin ya. Soal nomor satu ini soalnya sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi tiga buah gaya FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton dan FB 20 Newton seperti pada gambar. Tentukan besar momen gaya terhadap titik C jika jarak AB sama dengan BC sama dengan 20 cm. Nah, pembahasannya ini Anda perhatikan bahwa diketahui bahwa FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton ya, dan FB-nya sama 20 Newton. Kemudian lengan A ini ya, gaya di titik A, FA yang ke atas itu memiliki lengan, yaitu panjang dari A ke B ya, panjang dari A ke B ini lengan untuk gaya FA, hingga LA-nya sama dengan 40 cm. Kemudian lengan B-nya 20 cm, yaitu lengan untuk gaya FB. Sementara untuk LC bernilai 0 karena gaya FC itu berada di pusat poros, di pusat rotasinya ya. Kemudian kita tahu bahwa TO A sama dengan FA kali LA sama dengan 10 kali 0,4 sama dengan 4 Newton. Jadi TO momen gaya yang disebabkan oleh gaya A adalah 4 Newton. Kemudian TO B-nya FB kali LB ya, gaya di titik B dengan lengan LB-nya gayanya 20 Newton, lengannya 0,2 meter ya, hingga 4 Newton meter. Sedangkan TO C atau gaya FC itu karena lengannya 0, maka ya momen gaya di C ya, dari gaya C ya, itu bernilai 0 karena dia berada di poros atau sumbu putar ya. Kemudian total momen gaya yang ada di titik C atau titik C sebagai pusat porosnya, maka TO sama dengan TO A min TO B plus TO C. Artinya TO A ini bertanda positif karena momen gaya di titik A ini adalah menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Kemudian yang TO B, momen gaya titik B ini menyebabkan benda batang bergerak berlawanan arah dengan jarum jam. Hingga antara TO A dengan TO B berlawanan arah. Sedangkan TO C itu bernilai 0 karena dia berada di poros gitu. Sehingga total TO pada titik C yaitu 4 min 4 tambah 0 sama dengan 0 ya. Sehingga momen gaya di poros di C itu bernilai 0. Untuk yang sesi B dengan cara yang sama ya, ini gambar sebelah ini ada sesi B, itu yang di C-nya juga bernilai 0 ya, C-nya bernilai 0 karena angkanya sama, maka ya jawabannya juga sama ya, penyelesaian sama seperti yang di A. Dan soal yang nomor 2, sebutkan 3 variabel yang pengaruhi momen inersia benda yang berputar. Ya, jawabannya itu 3 variabel yang pengaruhi momen inersia benda yang berputar. 1, massa benda. Ya, 2, bentuk ukuran benda. Kemudian sumbu rotasi. Nah, kita lihat kan misalnya ada benda berupa partikel yang bergerak berputar dengan sumbu putar di titik P. Nah, antara benda dengan titik P itu R jari-jari putarnya ya. Maka besar momen inersianya sama dengan mR kuadrat. Jadi massa mempengaruhi ya, mengaruhi nilai momen inersia. Kemudian kalau dia berupa benda yang berbagai macam bentuk ya, kita lihat ini beberapa rumus untuk momen inersia ya, benda yang berbagai macam bentuk ya. Ternyata letak poros, dia di tengah atau di pinggir, kemudian bentuknya yang berongga atau pejal ya, pejal itu penuh artinya, kita nilai momen inersianya berbeda ya gitu. Momen inersia ini artinya kemalasan untuk bergerak, nah, atau
ukuran kemalasan ya sebuah benda untuk bergerak. Jadi dapat kita simpulkan ada 3 variabel yang mempengaruhi momen inersia benda yang berputar. Di antaranya satu massa benda, yang kedua bentuk atau ukuran benda, yang kemudian sumbu rotasi. Soal yang ketiga atau 3A ya untuk sesi A, perhatikan gambar bangunan berikut. Di samping yang ditanyakan adalah tentukan letak titik berat bidang homogen yang diarsir terhadap sumbu X. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus membagi gambar itu menjadi 2 bagian atau 2 bidang ya. Bidang pertama berbentuk segi 4 persegi 4 ya, di mana A luasnya 3 kali 6 ya, kita dapatkan di sumbu X, Y-nya 3, sumbu X-nya 6 ya. Kemudian maka ketemu luasnya 18. Kemudian X sama dengan 3 cm karena persegi 4 untuk mencari sumbu titik berat pada sumbu X-nya tinggal kita bagi 2 aja bidang panjangnya. Jadi ketemu 3 cm. Dan bidang yang kedua berbentuk segitiga di mana letaknya pada posisi Y3, kemudian puncaknya itu Y sama dengan 6. Ya, jadi tinggi segitiga menjadi 3 cm ya. Dan luasnya 3 cm ya. Sehingga kita dapatkan A yaitu setengah alas kali tinggi sama dengan setengah kali 3 atau 4,5 cm. Ya. Kemudian letak titik berat untuk segitiga pada sumbu X ya. Pada sumbu X, untuk yang sumbu X-nya sama ya, kita bagi 2 sehingga ketemulah titik bahwa segitiga alas ini lebarnya 3 ya. 3 kita ambil tengah-tengahnya dibagi 2 ya, 3 dibagi 2 1,5. Jadi diukur dari 0 dari pada sumbu X itu posisinya pada 4,5. Jadi X2-nya sama dengan 4,5. Setelah kita dapatkan A1, X1, kemudian A2 dan X2-nya, maka kita tinggal tentukan posisi nilai X ya, atau di sumbu X-nya, letak titik beratnya di mana, yaitu dari rumus A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 per A1 ditambah A2. Dengan nilainya kita masukkan, maka nanti kita peroleh hasil totalnya yaitu XPM atau itu pada 3,3 cm. Soal yang berikutnya untuk sesi B, ini perhatikan gambar bangunan di samping ya. Tentukan letak titik berat bidang homogen yang diarsir terhadap sumbu X. Nah, gambar di samping kita lihat ada persegi 4. Untuk menyelesaikan soal ini ya kita sama tadi ya, kita bagi 2 bidang, yaitu bidang pertama dan bidang kedua, di mana bidang pertama itu berupa persegi 4 yang diarsir penuh, persegi 4 yang terdiri tingginya 3, kemudian panjangnya 6, hingga kita dapatkan luas atau A1-nya adalah 3 kali 6 yaitu 18 cm. Sedangkan X satunya itu dengan cara untuk persegi 4 ya, kita tinggal bagi tengah-tengahnya ya. Kita dapatkan di sumbu X itu nilainya 3 cm. Lalu bidang yang kedua itu berupa persegi 4 yang kecil di mana tinggi 1 cm dan panjangnya 2 cm. Ya, sehingga kita dapatkan luasnya yaitu 1 kali 2 ya 2 cm. Nah, untuk nilai X-nya kita dapatkan X2 yaitu tengah-tengah dari persegi 4 ini itu pada posisi X sama dengan 4 cm.
Lalu untuk menyelesaikan gambar tadi, kita tahu bahwa A1 dan X1-nya, A2 dan X2-nya udah ketemu. Lalu kita masukkan pada persamaan A1 kali X1 min A2 kali X2 per A1 min A2 ya. Nah, karena yang untuk yang bangunan kedua itu bertanda min karena ini adalah bangunan kosong ya. Jadi bertanda min. Ini nilainya kita masukkan, maka didapatkan hasilnya X sama dengan 2,9 cm. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.